Orang-orang cerdas itu tidak akan mudah dikibulin oleh berbagai pencitraan yang telah dikerahkan oleh Anies dan kelompoknya. Itulah pentingnya menjadi cerdas agar tidak ikutan menjadi kadrun dan juga tidak termakan hasutan orang-orang yang suka memuja Anies seperti Helmi Felis, Geis Khalifa, Musni Umar, dan semacamnya. Pemirsa mungkin sudah mengenal makhluk yang satu ini kan? Namanya Helmi Felis. Orang ini adalah pendukung garis keras Anies Baswedan. Ya, sohibnya si Abang Khalifa itu ya. Sama Musni Umar juga kan? Baru-baru ini si Felis membuat cuitan yang lagi-lagi terlihat sangat pekok. Maksud hati ingin mengangkat nama Anies sebagai calon presiden unggulannya. Ternyata mempermalukan dirinya. Jadi si Felis bikin cuitan seperti ini. Kalau ingin Indonesia seperti Perancis, pilih calon presiden yang diusung oleh partai yang rasis seperti kan? Kalau mau Indonesia seperti Ukraina, pilih calon presiden yang suka perang. Kalau ingin Indonesia berubah drastis seperti Qatar dalam kurung mewah, tahu kan? Anies Baswedan. Nah, calon presiden yang pertama yang disebutnya itu mengarah ke Ganjar. Lalu calon presiden yang kedua mengarah ke Prabowo karena seorang jenderal. Yang apalagi baru-baru ini sudah membeli pesawat jet tempur bekas. Cuma kok calon presiden Ganjar dibilang rasis? Ini terbalik kayaknya. Justru Anies lah calon presiden yang berpotensi rasis. Apalagi sudah pernah memainkan politik identitas dan sangat brutal di DKI Jakarta. Begitulah kualitas para pemuja Anies, selalu berpikir terbalik dan memaksa pula. Kalau calon presiden yang suka perang sih, kalau itu ditujukan ke Prabowo, ya Gerindra harus marah ini. Masa sih calon presidennya dituduh sebagai orang yang suka perang? Ini kan menjatuhkan martabat dan nama baik calon presiden Gerindra kan? Felis memang bisa dibilang sebagai penjilat Anies ya. Sudah terbukti bahwa selama Anies memimpin Jakarta, ternyata tidak banyak perbaikan, bahkan beberapa proyek yang seharusnya sudah diselesaikan justru mangkrak. Maka bagaimana bisa maju dan mewah negara ini di bawah kepemimpinan Anies jika Jakarta saja tidak becus dibenahinya? Ini pertanyaan mendasar yang sudah terbukti bahwa selama Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, tidak ada satupun janji kampanyenya yang diwujudkan. Hanya membanggakan Formula E dan juga JIS, yang ternyata JIS ini masih banyak kekurangannya lalu diklaim sebagai mahakarya. Kan pekok namanya, tukang ngibul bisa aja. Cuitan Felis ini hanya membuat malu dirinya, karena dia mencoba memoles Anies dengan berbagai cara, namun tetap saja warga atau bahkan mayoritas rakyat Indonesia sudah tahu bahwa Anies memang pembohong, tukang ngibul, pencitraannya sudah terbongkar semua. Bahkan urusan naik haji saja berbohong, yang katanya diundang oleh kerajaan Saudi, ternyata sebuah pesanan atau endorse dari Dream Tower. Felis, sadis amat lu jadi buser Anies. Yang dikhawatirkan mayoritas warga Indonesia jika Anies yang jadi presiden misalnya, adalah malah justru akan lebih kacau negara ini, atau bahkan sama kacaunya dengan Afghanistan atau Yaman. Ini sangat membahayakan sebab Anies sangat mesra dengan kaum intoleran yang doyan mempersekusi orang lain hanya karena perbedaan keyakinan. Anies sangat akrab dengan FPI, ormas yang sudah dibubarkan, juga akrab dengan HTI, dan juga kaum takfiri seperti Farid Ogbah yang selalu menafsirkan ayat secara sepihak dan cocok logi. Sehingga siapa saja yang berbeda dari kelompoknya bisa jadi akan diperangi. Dan kalau sudah begitu, apakah negara ini akan maju kayak Qatar atau Dubai gitu? Boro-boro, malah akan jadi seperti Afghanistan yang tidak berkesudahan konfliknya. Jika negara sudah kacau karena ribut-ribut soal keyakinan, niscaya akan menimbulkan kelaparan yang sangat, lalu meningkatkan kriminalitas serta kacau balau alias kaos. Lalu Anies dan para bohir serta orang-orang besar di belakangnya gimana? Mereka bisa jadi akan kabur dari negara ini menuju negara lain yang dinilainya aman. Alasan ini bisa seperti ini, karena kita sudah melihat tanda-tandanya sewaktu Pilkada DKI 2017,
di mana Anies memainkan politik ayat dan mayat yang begitu brutal, dan semua makhluk kadrun begitu bergembira dan menikmati kebrutalan itu. Bahkan anak-anak kecil pun dikerahkan hanya untuk menggulingkan Ahok. Padahal anak-anak kecil itu belum saatnya bermain politik, tapi harus belajar dulu dengan baik. Belajar bagaimana caranya berpikir yang benar. Namun bagi Anies dan kelompoknya seperti Helmi Felis ini, sepertinya tidak ingin melihat anak-anak bangsa ini menjadi tercerahkan atau cerdas dalam melihat dengan jeli kebenaran sehingga bisa menimbulkan sikap toleran. Anies dan kelompoknya tidak ingin banyak orang menjadi cerdas. Karena kalau mereka cerdas, maka mereka akan bisa melihat dengan jelas kebohongan Anies dan apa-apa saja yang dicuitkan oleh para pemuja Anies itu, seperti cuitan si Helmi ini. Orang-orang cerdas itu tidak akan mudah dikibulin oleh berbagai pencitraan yang telah dikerahkan oleh Anies dan kelompoknya. Itulah pentingnya menjadi cerdas agar tidak ikutan menjadi kadrun dan juga tidak termakan hasutan orang-orang yang suka memuja Anies seperti Helmi Felis, Geis Khalifa, Musni Umar, dan semacamnya. Jadi jelas bahwa rekam jejak Anies memang sangat buruk dan apa yang dicuitkan oleh para pemuja Anies seperti Helmi Felis ini hanyalah tong kosong yang tidak berguna. Bagaimanapun gigihnya si Helmi memoles Anies bakalan tidak bisa. Karena barang buruk yang sudah sangat buruk itu sudah mentok untuk dicitrakan. Anies tidak bakalan bisa mengubah dirinya menjadi orang yang toleran dan berprestasi. Apalagi sudah ada rekam jejaknya yang akan sulit dibuat indah. Dipoles sedikit